Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu 12 April 2020, untuk merayakan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kemenangan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kau bangkit untuk menghidupkan kami Tuhan, dari kehidupan kami yang lama menjadi ciptaan baru Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami ingin menyembah Engkau Tuhan, kami ingin memuji nama-Mu Tuhan, dan kami akan meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya kuasa impartasi Roh-Mu Tuhan bekerja di tempat ini dan bekerja di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Allah Bapa kami surga. Kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sama-sama kita angkat pujian berkata, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan.
menebus hidup kami Tuhan. cara Kami yang hidupku berdosa, yang Kau benarkan lama. kami, sehingga Kau bangkit bagi hidup kami Tuhan. Semuanya Haleluya Yesus. sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan Kami letakkan Tuhan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. jadilah padaku, Jadilah padaku seperti yang kau ingin. mari kita sembah Dia. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami tinggikan Kau Tuhan, kami puji namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Haleluya Yesus. Kau layak kami sembah Tuhan, hanya Kau yang layak kami puji. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami tinggikan Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan. Benar Tuhan. Cara hidupku yang lama. Kami tinggalkan kehidupan kami yang lama. Haleluya. Semuanya sia-sia dan tak berarti Lagi hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau Ku telah mati. Ku telah mati Yesus Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Jadilah padaku. Jadilah padaku seperti. Jadilah padaku. Jadilah padaku Kalau kita katakan seperti. jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam rumah, kita akan tetap memuji Tuhan, kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan, kita akan merayakan bagaimana Tuhan bangkit bagi dia. Sama-sama kita katakan, rayakan, Yesus rayakan. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus Sekali lagi kita katakan, rayakan. rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus
bangkit, oh dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Lagi kita katakan dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Oh dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Kita percaya Tuhan Maha Besar dalam kehidupan kita. Dia bangkit bagi kita. Sama-sama kita akan sebab Tuhan Maha Besar. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkanmu. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Oh, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya. Haleluya. Sama-sama kita katakan dari awal. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Oh, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkanmu. Sekali lagi kita katakan sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya, 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 haleluya. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam penyembahan. Kita akan menyembah Dia lebih dalam lagi. Haleluya Yesus. Sama-sama kita akan nyanyikan. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Hosana bagi namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Amin. Benar Tuhan. Haleluya Yesus. Aku rindu hadiratmu Tuhan.
Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Lebih dalam lagi kita menyembah Tuhan. Kita katakan dari awal, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Amin Yesus. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat denganmu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi kita katakan penyanyi Hosana, kita serahkan kepada Ibu Gembala. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Engkau layak disembah. Engkau Allah, Engkau Tuhan, Engkau Raja kami. Engkau yang memerintah atas hidup kami. Engkau yang membuat kami hidup dan menerima kehidupan daripadamu. Itu sebabnya kami bersyukur. Hari ini kami berglori, merayakan hari kemenangan itu. Engkau Yesus Kristus telah menang atas maut, menang atas kematian dan kebinasaan.
Sehingga kelak ketika Engkau datang kedua kali kelak, Engkau membawa kami kepada kehidupan yang kekal itu. Dan selama kami ada di muka bumi ini, kehidupan-Mu sendiri yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami bisa tetap berdiri tegak di dalam kasih karunia dan kemurahan dan kebajikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau dengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Haleluya. Di dalam pengurapan Tuhan, kami siap untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Pada pagi hari ini kita merayakan hari yang sangat luar biasa. Saudara tahu, dengan adanya hari kebangkitan, itu adalah semangat gairah yang terbesar di dalam hidup ini untuk terus meneruskan kehidupan. Karena ada kebangkitan Kristus. Dengan kebangkitan Kristus itu adalah gairah yang begitu meluap-luap untuk terus hidup di dalam melayani Tuhan. Karena ada kebangkitan Kristus. Amin. Sebab kita tidak tinggal di dalam kematian dan kebinasaan, tetapi hidup di dalam Dia. Yesus mengatakan bahwa Dia datang untuk memberikan hidup dan hidup di dalam kelimpahannya. Saudara yang kasih, kita lihat hari ini kita memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Saudaraku yang kasih, hari Jumat kemarin kita memperingati hari kematiannya. Saudaraku, kasih kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan tidak bisa menahan, saudara yang kasih, kuasanya yang dahsyat untuk Dia tetap hidup. Maut tidak bisa menahan Kristus, menahan Yesus untuk tetap mati. Karena Yesus, Tuhan yang kita sembah, adalah Allah yang dahsyat, yang maha kuasa, dan tidak ada kuasa yang tertandingi oleh kuasa daripada Tuhan sendiri. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kita lihat peristiwanya, saudara yang kasih, di dalam kitab Matius pasal 28 dikatakan seperti ini. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring. Sampai di sana, saudara yang kasih, luar biasa. Saudara coba bayangkan peristiwa pada hari pagi-pagi, saudara yang kasih. Hari pertama minggu itu ada Maria Magdalena dan Maria yang lain, dikatakan saudara yang kasih ada perempuan-perempuan, wanita-wanita yang setia melayani Tuhan, mengikut Kristus datang ke kubur. Maksud mereka ingin merempah-rempahi jenazah daripada Yesus sendiri, saudara yang kasih. Ya, ada dialog kecil di antara mereka, siapa yang akan menggulingkan batu buat kita? Karena kuburan mereka berupa, saudara yang kasih, seperti gua-gua dan ada batu yang besar yang menutupi kubur-kubur daripada Yesus tersebut. Maka ada pertanyaan, mereka menemukan satu agak kesulitan, siapa yang akan menggulingkan batu buat kita? Di dalam kitab yang lain mengatakan seperti itu. Tetapi sementara mereka sedang bertanya-tanya dan memikirkan siapa yang akan menggulingkan batu tersebut, saudaraku, peristiwa terjadi di daerah pekuburan itu. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat, saudaraku. Karena apa? Ada seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Ketika kedua perempuan ini bertanya, siapa yang akan menggulingkan batu buat kita, supaya kita bisa melihat jenazah atau jenazah mayat daripada Yesus dan merempah-rempahinya. Ketika mereka sedang bertanya seperti begitu, terjadi satu hal yang luar biasa. Gempa bumi yang terjadi begitu hebatnya karena ada seorang malaikat turun. Saudaraku, dari langit, katakan malaikat turun dari langit dan datang
ke batu itu. Batu yang sedang dipersoalkan oleh perempuan-perempuan tersebut. Ketika dia datang ke batu tersebut dan menggulingkannya. Dia gulingkan ke samping, lalu duduk di atas batu. Terjawablah pertanyaan daripada wanita tersebut. Saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan persoalan-persoalan yang melebihi kekuatan kita sebagai manusia datang kepada kita. Sebagai seorang wanita, mereka berpikir batunya besar. Bagaimana cara kita mau dorong batu itu? Murid-murid laki-laki yang lain sedang dalam keadaan kesedihan. Ada Petrus, ada Andreas dalam keadaan duka, dalam keadaan takut. Tapi perempuan-perempuan tersebut memberanikan diri untuk pergi ke kuburan, ingin merempah-rempahi mayat daripada Yesus karena cinta mereka. Saudara yang kasih. Dan mereka berpikir siapa kekuatan perempuan seperti apa. Dia pikir mau kalaupun ada kita akan keberatan dan sebagainya. Tuhan tidak pernah izinkan masalah melampaui kekuatanmu sebagai manusia. Saudaraku. Saudara percaya itu? Luar biasa saudaraku. Karena ketika mereka bertanya dan berpikir seperti itu. Menemui kesulitan seperti itu sambil berjalan mereka ke kubur saudara yang kasih. Dan ada di area pekuburan tersebut. Malaikat Tuhan turun. Tuhan punya malaikat. Malaikat Tuhan itu adalah suruhan Allah. Yang siap sedia melayani Tuhan. Dan siap sedia melayani anak-anak Tuhan. Orang-orang percaya untuk menolong mereka hidup di bumi ini. Gempa bumi yang dahsyat seakan-akan memberitahukan bahwa hadirat Tuhan tetap ada dimanapun dalam kondisi apapun. Meskipun di dalam pikiran mereka Yesus mati. Dan ketika Yesus hidup, Yesus sudah katakan bahwa anak manusia itu akan mati. Tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Mereka belum begitu mengerti. Secara logika gak mengerti. Tetapi karena mereka hidup di dalam Kristus, saudara yang kekasih, berjalan bersama-sama Yesus, iman mereka terus bekerja. Dan perjalanan demi perjalanan, detik demi peristiwa yang mereka hidup, itu yang membuat iman mereka terus melihat kebesaran Tuhan yang ajaib. Saudara yang kasih, luar biasa. Lalu apa yang terjadi saudara yang kasih? Batu itu digulingkan. Dan malaikat itu duduk di atas batu itu. Saya tertarik. Kenapa dia duduk di atas batu itu? Ingin mengatakan kepada saya dan saudara, semua masalah, semua persoalan, saudara yang kasih, dengan malaikat duduk di atas batu itu seakan-akan sudah dikuasai oleh Tuhan. Allah bisa mengendalikannya. Yesus bisa mengatasinya. Dia mengirim malaikat-malaikatnya. Kita bisa mengatasi semua persoalan. Saudaraku. Ya, kita yang menguasai setiap keadaan bersama dengan Tuhan. Lalu saudara yang kasih, ketika mereka sampai, orang-orang ketakutan, penjaga-penjaga ketakutan, dikatakan seperti mau mati rasanya. Penjaga-penjaga ketakutan seperti mau mati rasanya. Mereka tidak mengerti. Bahkan mereka tidak percaya kepada Yesus, saudara yang kasih, sebagai Tuhan. Tetapi kedua murid-murid daripada Yesus ini, perempuan ini, malaikat itu bilang, jangan kamu takut. Malaikat tidak berkata kepada penjaga-penjaga tersebut, jangan kamu takut. Tapi khusus kepada perempuan-perempuan ini, jangan kamu takut. Karena aku tahu kamu sedang mencari Yesus yang telah disalibkan. Dia mengatakan jangan takut khusus kepada perempuan ini, bukan kepada penjaga-penjaga yang sudah mau mati rasanya. Saudaraku, kenapa dia tidak katakan kepada penjaga-penjaga kuburan yang sudah ketakutan? Ya kalau dibilang misalnya orang yang ketakutan, saking ketakutan bisa sampai terkencing-kencing ya. Ya, tetapi saudara yang kasih, luar biasa. Dia katakan jangan kamu takut. Pesan ini dia katakan kepada Maria dan yang lainnya. Karena apa dikatakan? Karena saya tahu, kata malaikat itu, kamu sedang mencari Yesus yang telah disalibkan. Kalau engkau mencari Yesus, tidak perlu takut terhadap segala apapun. Amin saudara. Tuhan akan menemukan jalannya kepada kita semua saudara yang kasih.
Tuhan akan menemukan jalannya, jalan kehadirannya kepada kita ketika kita sedang mencari Yesus. Yesus kita adalah Yesus yang ajaib. Amin, saudara. Nah, apa yang terjadi? Mereka melihat, kata malaikat itu selanjutnya dikatakan, jangan kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit. Haleluya. Dia bangkit. Dia hidup. Dia bangkit. Yesus yang kita sembah tidak mati. Dia hidup. Saudara yang kasih, luar biasa. Selama 30 tahun saya melayani Yesus. Tapi Yesus yang saya layani bukan Yesus yang mati, tapi Yesus yang hidup. Itu yang membuat saya tetap bisa berdiri, membuat kita tetap bisa kuat di dalam pelayanan maupun dalam kehidupan ini. Karena luar biasa, saudaraku, kuasa kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita. Dikatakan, dia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Dia telah bangkit. Kuasa maut sudah dikalahkan. Kematian sudah dikalahkan. Sehingga barang siapa yang percaya kepada anak Allah yang dikaruniakannya itu, maka saudara yang kasih, dia selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku, amin. Itu karena apa? Karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena cinta Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, lebih jelasnya saudara lihat, saudara yang kasih, di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya 16, ayat yang saudara sudah hafal, anak sekolah minggu hafal, saudara yang kasih ya. Luar biasa, itu adalah kuasa kebangkitan daripada Yesus Kristus sendiri. Dikatakan seperti ini, saudaraku ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sebab setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata binasa, saudara yang kasih, kematian atau maut yang membuat kita tidak bisa bertemu dengan Kristus kelak dalam kehidupan yang kekal. Orang yang tidak binasa adalah orang yang akan mendapatkan kehidupan yang kekal yang dijanjikan oleh Allah. Dan Yesus sudah bangkit dan dia hidup. Amin. Saudara yang kasih. Lalu sekarang saudaraku, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Saudara yang kasih, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita sadari? Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11 katakan, yang ku kehendaki. Ini yang berkata adalah Paulus. Saudara yang kasih, Filipi pasal 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dia siapa? Yesus. Mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Apa yang dikehendaki? Apa yang harusnya kita lakukan? Yang pertama, mengenal dia. Mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kedua, mengenal kuasa kebangkitannya. Saudara yang kasih, kita lihat satu-satu. Ketiga, mengenal persekutuan, dikatakan ya, persekutuan dalam penderitaannya. Kata persekutuan di dalam penderitaannya, kita terlibat, kita bisa merasakan, kita bisa mengambil kehidupan penderitaannya di dalam kehidupan kita. Karena dunia ini bukan Firdaus. Dunia ini penuh dengan penderitaan, dan penderitaan yang kita alami, saudaraku, kita satukan di dalam kehidupan kita penderitaan yang dialami Yesus. Kenapa Yesus menderita? Karena dia ingin menyelamatkan saya dan saudara. Kenapa kita menderita di dalam kehidupan dunia ini? Karena kita ingin mempertahankan keselamatan yang diberikan Yesus yang menderita. Amin.
Itu sebabnya ada persekutuan dalam penderitaannya. Itu maksudnya Yesus menderita untuk menyelamatkan kita, dan kita menderita untuk mempertahankan keselamatan yang Yesus berikan di dalam penderitaannya. Kenapa kita harus pertahankan? Karena dunia ini bukan Firdaus. Karena lihat, saudara harus berjaga-jaga karena ada iblis lawanmu sedang berkeliling, hendak saudaraku menerkam orang yang lalai saudaraku, yang dapat dia terkam, dibinasakannya. Sebab iblis datang untuk merampas keselamatan yang dia berikan bagi engkau. Itu sebabnya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kedua, mengenal kuasa kebangkitannya. Ketiga, mengenal bahkan mengalami persekutuan di dalam penderitaannya. Saudara yang kasih, ya, luar biasa. Itu makna daripada Paskah pada tahun ini yang ada dalam kehidupan kita, yang kita dapat petik, saudaraku, sebagai jemaat Tuhan. Kita lihat, mengenal Dia, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Siapakah Dia? Siapakah Yesus itu? Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Satu-satunya tujuannya untuk menjadi manusia supaya dia bisa mati. Kenapa bisa mati? Harus mati. Karena manusia penuh dengan dosa dan hidup di dalam kebinasaan. Kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku, terputus dengan hadirat Tuhan sejak Adam dan Hawa berdosa. Nah, upahnya adalah maut. Maut adalah kematian. Saya katakan tidak ada yang bisa menolong manusia pada saat kematian itu ada dalam kehidupan manusia, saudara yang kasih. Maut, ya. Bukan cuma kematian secara tubuh, tetapi juga kematian rohani. Satu-satunya yang bisa menolong hanyalah Allah. Karena apa? Karena betapa hebat kuasa Allah dalam kita, saudara yang kasih. Nah, untuk menolong tersebut karena kuasa maut, upah daripada dosa adalah maut, maka Yesus atau Allah harus menggantikan manusia di dalam maut tersebut. Bukan untuk mati buat selama-lamanya, tapi mengalahkan kuasa maut yang akan merenggut setiap kehidupan manusia yang Dia kasihi, orang-orang yang percaya kepadanya, saudara yang kasih. Jadi saudara yang kasih, Dia menjadi manusia supaya Dia bisa mati, karena Allah tidak bisa mati. Dan ketika Dia menjadi manusia, saudara yang kasih, Dia melakukan perkara-perkara yang besar dan dahsyat di muka bumi bersama dengan murid-muridnya dan orang-orang di sekelilingnya. Luar biasa. Dia menyembuhkan orang yang sakit dan Dia memberikan kehidupan bagi orang yang mati dan sebagainya. Dahsyat Dia tunjukkan, saudaraku. Sampai pada akhirnya Dia mengalami kematian tersebut di kayu salib. Kematian yang paling hina pada saat tersebut, saudara yang kasih. Kematian atau hukuman yang dijatuhkan kepada seorang penjahat yang paling jahat dan paling terhina dan paling ditakuti, itu dikenakan bagi Yesus yang tidak pernah bersalah, tidak pernah melakukan salah, tetapi semua kesalahan kita dilemparkan kepadanya. Dia mati, tubuhnya mati, tapi roh Allah kuasanya mengalahkan kuasa kematian tersebut. Dia ada di dalam dunia orang mati, Dia ada di dalam kerajaan maut, tapi sengat daripada kuasa maut tersebut Dia sudah patahkan, Dia kalahkan. Saudara yang kasih, Dia kalahkan, saudara, kuasa maut yang ada. Kemudian pada hari ketiga Dia hidup, Dia bangkit kembali sebagai orang yang menang. Amin. Supaya saya dan saudara menang dan hidup kembali. Saudara yang kasih, itulah Yesus. Jadi Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamatmu. Barang siapa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau akan mendapatkan kehidupan yang kekal.
Engkau tidak akan ada di neraka ketika engkau matamu tertutup dan tubuhmu sudah kaku. Tapi engkau ada di Firdaus Allah. Dia katakan pada orang yang ada di sebelahnya, pada hari ini juga engkau dan aku bersama-sama di Firdaus Allah. Karena apa? Karena ada kuasa kebangkitannya. Amin saudara, luar biasa. Itulah Yesus. Ketika dia hidup, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Kemudian dia naik ke surga. Bukan dia mau meninggalkan kita seorang diri. Dia katakan, supaya penolong yang lain itu datang kepadamu. Yaitu Roh Allah, Roh Kudus, Roh penolong itu. Dan puji Tuhan saudaraku, oleh kuasa dan kasih-Nya yang luar biasa, tubuh kita ini menjadi rumah, menjadi bait Allah, tempat kediaman Roh Allah. Dan Yesus tetap hidup yang penuh kasih dalam dirimu. Amin. Ketika engkau berjalan, Yesus ada dalam dirimu. Ketika engkau melakukan segala sesuatu, Yesus bekerja di dalam diri kita. Ketika kita sakit, Yesus menyembuhkan kita oleh kuasa bilur-bilurnya. Saudara yang kasih, karena apa? Karena dia hidup. Kenalah kuasa kebangkitannya. Saudara yang kasih, engkau sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kenallah bahwa kuasa kebangkitannya begitu dahsyat. Dengan kuasa kebangkitannya mengatasi maut, maka semua masalah yang ada kecil bagi Tuhan. Penyakitmu kecil bagi Tuhan. Sebab maut pun sudah kalah. Amin. Penderitaanmu tidak ada artinya apa-apa. Kuasa Tuhan sanggup mengubahkan setiap air matamu menjadi butiran-butiran permata yang begitu mulia di hadapan Allah. Kenapa? Ratapanmu akan menjadi tari-tarian. Karena apa? Dia hidup. Dia punya kuasa kebangkitan. Saudara yang kasih, dia bangkit. Kata bangkit tuh, dia menerobos segala kemungkinan. Dia menerobos segala batas. Dia menerobos segala penghalang, saudara yang kasih. Untuk mendapatkan kemuliaan yang akan dia kembalikan kepada saya dan saudara. Mengangkat engkau, dan ketika dia yang mengangkat engkau, tak seorang pun yang bisa merendahkan engkau kembali. Dengan kuasa kebangkitannya, saudara yang kasih, engkau yang merasa sudah lemah, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, dia memberikan kekuatan baru. Karena firman Tuhan katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diberikan kekuatan baru. Dan kekuatan baru itu yang apa? Seperti apa saudaraku? Kekuatan baru yang bisa mengatasi segala persoalanmu. Dan engkau kembali bisa hidup di dalam kuasa daripada Tuhan. Amin. Usahamu kembali bisa dibangkitkan. Rumah tanggamu dibangkitkan kembali. Perkawinanmu dibangkitkan kembali, saudara yang kasih. Yang tadinya seperti sudah rasa mau mati, Yesus hidup, ada di dalamnya dan tidak akan membiarkan itu mati. Dia akan membuat itu semua bangkit dan hidup kembali untuk kemuliaannya. Itu kuasa kebangkitannya. Tetapi ada kuasa persekutuan dalam penderitaannya. Kita sedang mengalaminya secara rohani. Perayaan Paskah yang paling sederhana mungkin. Secara jasmani dilihat orang lain. Biasanya orang merayakan Paskah dengan begitu hebat. Membuat KKR dan sebagainya. Hiasan, permainan dan sebagainya. Ibadah yang begitu luar biasa. Urapan Allah dihadirkan dan semuanya dengan kuasa yang luar biasa. Bahkan mengadakan, saudara yang kasih, kesembuhan ilahi dan sebagainya. Itu luar biasa. Tapi pada hari-hari ini semua ada di rumah. Saya selalu terkesan dengan kata di rumah. Supaya keluarga kembali akrab. Sudah berapa lama engkau suami istri tidak pernah duduk lagi sebangku dengan suamimu di dalam ruangan tamu seperti ini. Bersama dengan anak-anakmu lengkap. Sudah berapa lama? Saudara yang kasih, tapi Tuhan bangkitkan suasana itu kembali. Tapi jangan cuma karena pemutusan penyebaran COVID-19 ini kita ibadah seperti begini, saudaraku. Jadikan ini kebiasaan di rumah tanggamu. Ketika kita bebas beribadah hari Minggu datang ke rumah Tuhan, tapi ambillah satu hari di keluargamu untuk beribadah bersama, mendirikan mezbah keluarga. Amin.
gereja pasti siap melayani, saudara yang kasih. Luar biasa, saudaraku. Ada kan persekutuan yang manis antara orang tua dan anak-anak bersama dengan Tuhan. Karena ada Yesus yang hidup. Banyak orang sedang berpikir apa yang terjadi. Banyak orang yang sedang di PHK, saudaraku. Saya melihat satu perusahaan di PHK. Semua karyawannya menangis berpelukan, minta maaf bagaimana hidup dan sebagainya. Saya melihat penderitaan yang luar biasa. Saya, saudaraku, mendengar orang yang sedang kekurangan dan sebagainya, saudaraku. Tapi ingatlah, Yesus hidup. Saudaraku, Yesus hidup, saudaraku. Malaikat itu sudah gulingkan batu itu dan duduk di atas batu itu. Allah berkuasa atas kehidupanmu, saudara yang kasih. Dia hidup, saudara yang kasih. Jadi persekutuan di dalam penderitaannya kita sabar. Sabar, hanya itu yang bisa saya katakan. Kuat dan tetap berdoa. Kuat di dalam roh. Sabar. Dan tetap mengucap syukur. Ingat Yesus hidup. Dan tidak ada yang bisa, saudara, menahan kuasanya yang dahsyat dan luar biasa itu. Kalau saudara buka di dalam kitab Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-19, luar biasa, saudaraku. Efesus 1 ayat 19, saudara lihat, dan betapa hebat. Kata hebat tidak tertandingi. Kata hebat tidak ada bandingannya. Kata hebat tidak ada yang melebihi daripada kehebatan ini. Apa yang hebat? Betapa hebat kuasanya. Kuasa kebangkitan Kristus, saudara yang kasih. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Bagi kita yang percaya, saudara yang kasih, dikatakan sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Amin. Dengan kebangkitan Yesus Kristus, dia memberikan kuasa yang begitu hebat. Betapa hebat kuasanya. Kuasa Yesus Kristus bagi siapa? Bagi kita yang percaya. Percaya. Itu sebabnya Paulus mengatakan, yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Karena apa? Betapa hebatnya kuasanya di dalam orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Penderitaan boleh datang karena memang kita ada dalam persekutuan dalam penderitaannya, bukan? Tetapi penderitaan itu tidak akan membuat kita mati. Penderitaan itu tidak akan membuat saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin saudara merasa sekarang tidak kehilangan pegangan. Saudara percayalah, pegang tangan Yesus. Yesus sanggup memulihkan engkau. Kuasa kebangkitannya sanggup membangkitkan engkau lagi. Membangkitkan ekonomi lagi, saudaraku. Saudara bingung, tidak ada yang bagi yang dagang, tidak ada yang datang menjual. Saya tanya selalu semuanya. Bagaimana, apakah pengaruh banget? 80% Bu Pendeta. Tadinya biasanya banyak orang datang beli, datang pelanggan. Ini cuma 1-2, aduh pengaruh banget. Saya nggak tahu entah bagaimana meneruskan hidup ini. Teruskan, hidup kita bisa mati, tapi hidup Kristus tidak pernah bisa mati dalam diri kita. Tubuh kita bisa merasakan kesakitan Bapak Ibu, tetapi Yesus tetap memberikan kekuatan bagi kita. Saudara yang kasih. Jadi kuasanya begitu luar biasa. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka engkau akan merasakan kekuatan daripada kuasanya tersebut. Engkau akan mampu tetap bangkit. Ekonomimu kembali akan dipulihkan. Hubunganmu dengan yang lain sempat terputus beberapa waktu ini karena jarang akan kembali diikat dengan tali kasih Tuhan. Saya rindu dengan saudara.
Mungkin ketika kita bertemu satu kali kelak, ketika harinya sudah tiba, saatnya tiba, kita boleh bertemu di rumah Tuhan bersama-sama. Wah, luar biasa. Kita akan berpelukan. Ini saudaraku, jangan pelukan salaman aja tidak bisa. Untuk menjaga kesehatan dan penyebaran virus tersebut, kita akan berpelukan dengan penuh kasih. Saudaraku, kita akan melepaskan rindu yang begitu besar. Apalagi rindu kita kepada Kristus hadir dalam setiap persekutuan kita. Tapi Yesus tetap ada di dalam diri kita semua. Amin, saudara. Yesus tetap ada dalam kehidupan kita. Jangan patah semangat. Jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh yang ada dalam dirimu. Kobarkan api itu, semangat itu. Karena ada Yesus yang hidup di dalam dirimu. Kata malaikat itu, dia tidak di sini. Dia telah bangkit. Kata dia tidak di sini, dia tidak ada di dalam keterpurukan. Dia tidak mau tinggal di dalam kesusahan, di dalam penderitaan. Dia tidak akan terus berlama-lama dalam penderitaan kita. Kita tidak akan terus berlama-lama dalam keterpurukan, dalam penderitaan. Tetapi kita akan bangkit bersama-sama dengan kuasanya yang hebat itu. Luar biasa Bapak Ibu yang kekasih. Jadi kita lihat, mengenal dia. Mengenal kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Supaya apa? Saudara yang kasih. Supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal itu. Di dalam Filipi pasal 3 tadi, saudara yang kasih dikatakan, supaya ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Supaya kelak, ketika dia datang kedua kali kelak, dan dia menemui iman di dalam diri kita, kalaupun kita sudah mati pada saat itu, kalaupun tubuh jasmani kita sudah mati, sudah dikubur, tapi kita akan dibangkitkan dari antara orang mati untuk bersama-sama dengan dia dalam kehidupan yang kekal. Dia akan datang kedua kali, dan tidak lama lagi dia akan datang, saudaraku. Kita sudah ada di penghujung waktu, tapi dia sedang mempersiapkan dirimu, mempersiapkan gerejanya, dan akan menyempurnakan gerejanya. Siapa gerejanya? Saya dan saudara orang yang percaya kepadanya. Saudara mau menjadi gereja Tuhan, percayalah kepada Yesus. Maka dia akan membangkitkan kita dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal itu. Neraka tidak akan bisa menguasai engkau. Kematian tidak bisa menguasai kita. Tapi kita akan hidup di dalam kekekalan itu. Terimalah kuasa kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita semua. Allah begitu mengasihi kita semua. Allah begitu mencintai kita semua. Kubur yang kosong itu, kubur itu sudah kosong, saudaraku. Dia tidak ada di situ lagi. Karena dia bangkit. Selamat Paskah, maka Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Amin. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Katakan dia anak Allah. Anak Allah. Yesus namanya. Menyucikan. Dia menyembuhkan dan menyucikan engkau. Menyucikan. Dia telah mati tebus dosamu. Dia akan mati. Amin. Tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Katakan
jangan padamkan roh itu. Dia hidup, dia berhidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Amin. Ku tahu kenallah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Allah, Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan. Dia sembuhkan setiap sakit penyakitmu. Dia sucikan kita daripada dosa-dosa yang ada. Bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Katakan kepada seluruh dunia, Yesus hidup, Yesus hidup. Amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar dan ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Amin, amin. Engkau pegang hari esok dalam kehidupan kami, Tuhan. Ku tak pengharapan itu tidak akan pernah hilang, karena betapa hebatnya kuasanya di dalam kehidupan orang yang percaya. Haleluya. Berarti sebab Dia hidup. Saudaraku yang kekasih, jangan lemah. Jangan lemah. Kuatkan dirimu. Berdiri tegak seperti seorang laki-laki.
kuat, tidak goyah. Persoalan masalah yang ada, kejadian yang sedang menimpa kita tidak akan membuat kita mati, tapi kita akan tetap hidup. Hidup di dalam kuasa kebangkitannya, bahkan hidup selama-lamanya di dalam kehidupan yang kekal itu kelak. Tubuh ini boleh hancur, kita boleh menderita karena ada persekutuan di dalam penderitaannya, tetapi kita tetap hidup. Saudara yang kasih, Tuhan akan memulihkan engkau, Tuhan akan menolong engkau, Tuhan akan memberkatimu, Tuhan akan menyembuhkanmu. Dia Allah yang hidup. Itu sebabnya kuatkan imanmu, karena pada saat dia datang kedua kali kelak, satu hal yang dia tanyakan, adakah iman di dalam bumi ini? Adakah iman di dalam hatimu? Itu sebabnya berdiri terus, iring dia dan semakin dekat dengan dia. Tetap setia, jangan padamkan roh. Penderitaan yang ada tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Tetap berdiri di dalam hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan dalam kehidupan kita semua. Kehidupan rumah tanggamu, kehidupan anak-anakmu, kehidupan ekonomimu. Tuhan tahu kondisi dan keadaannya. Tapi Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan kemuliaannya akan dia kembalikan kepadamu ketika iman kita terus berdiri. Angkat kedua belah tangan. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Rasakan kuasa kebangkitannya ada dalam hidup. Bangkit anak-anak Tuhan, bangkit keluarga-keluarga Tuhan. Jangan padamkan roh, tetap semangat dan terimalah berkat Tuhan. Maka Tuhan akan menolong engkau dan kuasa Allah ada padamu. Amin. Haleluya, haleluya. Katakan dengan imanmu, imanmu. Diterima oleh anak-anakmu yang percaya kepadamu, yang diterima oleh umatmu, yang diterima oleh keluarga-keluarga ini, yang diterima oleh hamba-hambamu. Berkat pemeliharaan Tuhan di dalam
masa kesesakan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau pulihkan kami, pulihkan negeri kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan keluarga kami, dan kami terima dengan kasih karunia Tuhan. Berkati semua dengan kasih karunia Allah. Itu sebabnya kekasih-kekasihku tetap kuat di dalam Tuhan. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapamu di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Juru Selamatmu, kekuatan sukacita penghiburan Roh Kudus, dan hanya kebajikan serta kemurahan Tuhan saja yang mengikuti engkau seumur hidupmu, sampai ketika Yesus datang kedua kali kelak, dia mendapati iman di dalam engkau, dan kita semua bersama-sama dengan dia dalam kehidupan yang kekal, yaitu sorga yang mulia. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Bapa, terima kasih. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan.